Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di mata kuliah perencanaan pajak UMKM. Untuk materi ini kita akan membahas terkait dengan tax planning pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, ini juga kita harus pelajari teman-teman semua ya, bahwasanya untuk perencanaan pajak khususnya untuk PPN ini sering terjadi begitu ya, karena terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah masuk kategori sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, maka dia harus mengimplementasikan atau harus menerapkan adanya PPN. Nah, kita mulai dulu gitu ya. Siapa sebenarnya yang dikatakan sebagai pengusaha yang wajib mendapatkan pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak? Nah, yang pertama di sini sebenarnya dijelaskan bahwasanya selain harus memiliki omset mencapai 4,8 miliar dalam satu tahun, pengusaha yang wajib mendapatkan pengukuhan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak di daerah pabean dan atau melakukan ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor jasa kena pajak barang tidak berwujud diwajibkan begitu ya. Yang pertama adalah melaporkan usahanya untuk dikon sebagai pengusaha kena pajak. Jadi apabila sudah memenuhi kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, dia wajib dikukuhkan gitu ya sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian yang kedua, memungut pajak yang terutang. Ya, jadi kalau misalkan dia sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka dia harus memungut pajak yang terutang. Kemudian menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN yang masih harus dibayarkan dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetor pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Kemudian melaporkan pemungutan, menyetoran, dan menghitung pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Artinya kalau dia sudah memungut serta menyetor, jangan lupa nanti wajib melaporkan begitu ya pemungutannya tersebut, dan paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya pada SPT masa. Nah, apa sebenarnya kewajiban pengusaha kena pajak? Pertama adalah pengusaha kena pajak sendiri. Yang dikatakan sebagai pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib dikenai perpajakan undang-undang berdasarkan PPN tahun 1984 dan perubahannya. Artinya apa? Sekali lagi sudah saya sampaikan bahwasanya apabila dia sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka dia wajib dikenai atau dikenai pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan harus melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Nah, di sini dijelaskan dia memiliki pendapatan bruto apabila dalam satu tahun itu mencapai 4,8 miliar, tidak termasuk pengusaha, bisnis atau perusahaan dengan pendapatan bruto 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Artinya apa? Artinya apabila dia omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar dan kemudian dia itu bersedia untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka diperbolehkan begitu ya, dia itu menjadi pengusaha kena pajak. Nah, kapan kita itu melaporkan sekarang pertanyaannya begitu ya? Untuk wajib pajak sendiri, khususnya untuk wajib pajak badan yang sudah memenuhi ketentuan menjadi sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP atau JKP. Artinya sebelum menyerahkan BKP atau JKP, wajib pajak tersebut begitu ya, apabila dia sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, maka dia wajib dikukuhkan dulu. Jadi tidak boleh menyerahkan barang jasanya dulu begitu ya. Tidak boleh menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Apabila sekali lagi pengusaha kena pajak tersebut belum dikukuhkan. Nah, kemudian kemana harus melapor? Nah, ini juga harus dipahami oleh teman-teman begitu ya. Kalau misalkan sudah memungut begitu ya, dari pihak yang memungut itu kan harus membayarkan gitu ya ke bank atau ke kas negara. Setelah itu kan ada kewajiban lagi yaitu melaporkan. Nah, di sini adalah kapan kita itu melaporkan dan di mana kita harus melaporkan. Nah, kalau untuk melaporkan itu dilaporkan melalui KPP atau kantor pelayanan pajak di wilayah kerjanya. Jadi kalau misalkan wilayahnya Solo berarti dia KPP Pratama Solo. Kalau Sukoharjo maka dia melaporkannya pada KPP wilayah Sukoharjo dan seterusnya. Jadi di mana perusahaan tersebut itu didirikan.
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha tersebut dilakukan. Nah itu untuk melaporkan. Tapi sekarang sudah lebih mudah ya. Jadi kalau nggak usah kita datang ke kantor KPP, kita sudah menggunakan e-filing atau SPT, baik itu untuk SPT masa ataupun tahunan, kita hanya menggunakan SPT jadi secara online. Jadi kita tidak harus datang ke KPP. Apa resikonya? Nah ini juga teman-teman perlu ketahui gitu ya, apa resiko jika tidak melakukan kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan PKP secara jabatan apabila PKP tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut. Artinya apabila pengusaha kena pajak atau pengusaha tadi itu sudah memenuhi kriteria untuk menjadi PKP tapi dia belum dikukuhkan sebagai PKP, maka DJP bisa mengukuhkan secara istilahnya secara de facto begitu ya, untuk secara jabatan apabila PKP tersebut tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut. Nah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan begitu ya pada saat pembuatan faktur pajak dan tata cara pembuatan faktur pajak. Nah seringkali banyak yang keliru begitu ya, atau banyak permasalahan terkait dengan PPN itu biasanya berkaitan dengan faktur pajak. Nah ini teman-teman juga harus paham begitu ya, hal-hal yang perlu diketahui, apa yang harus diperbaiki begitu ya terkait dengan faktur pajak. Yang pertama adalah saat pembuatan faktur pajak pada akhir bulan setelah penyerahan BKP atau JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan dibuatnya pada saat penerimaan pembayaran. Jadi artinya dibuatnya BKP atau JKP itu dibuatnya akhir bulan setelah penyerahan BKP atau JKP. Kemudian kedua, pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. Jadi kalau misalkan kita membuat faktur, apabila pembayarannya itu terjadi sebelum penyerahan BKP, maka pada saat pembayaran tersebutlah kita wajib membuat namanya faktur pajaknya. Kemudian yang ketiga, pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pembayaran. Jadi kalau misalkan pembelian atau penjualannya itu menggunakan penjualan secara kredit atau menggunakan termin, maka pada saat penerimaan pembayaran termin tersebutlah itu kita baru membuat namanya faktur pajak. Dan yang terakhir adalah pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN. Jadi kalau kita melakukan transaksi dengan rekanan begitu ya, dan kita sudah dikursus sebagai PKP dan kita melakukan penagihan untuk pemungutan PPN pada rekanan kita begitu ya. Nah, itu kita juga harus membuat faktur pajak walaupun sebenarnya pokoknya belum dibayarkan, baru PPN-nya seperti itu. Karena nanti bagian rekanan sama kita nanti harus wajib melapor gitu ya terkait dengan SPT masa kaitannya untuk PPN-nya itu. Nah, teman-teman juga harus tahu begitu ya, apa saja yang menjadi syarat faktur pajak standar. Jadi minimal itu dalam penyusunan terutama untuk faktur gitu ya, itu ada minimumnya dalam menyusun faktur pajak yang dikatakan sebagai faktur pajak standar. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Loh, pajak masukan itu seperti apa, Pak? Nah, ini juga teman-teman harus ketahui ya. Ada pajak masukan dan pajak keluaran. Kalau pajak masukan berarti kita kan membeli gitu ya dari kanan kita yang sama-sama PKP. Nah, karena kita membelikan kita dikenai pajak. Nah, pajak tersebut itu dikatakan sebagai pajak masukan. Nah, itu paling sedikit memuat apa? Nah, yang pertama adalah nama. Ya. Kemudian ada alamat, kemudian ada NPWP yang menyerahkan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Itu harus wajib ada ya. Jadi yang saya sebutnya tadi nanti di sini itu wajib ada pada pajak standar atau faktur pajak standar. Kemudian yang kedua adalah nama, alamat NPWP yang menerima. Jadi yang pertama adalah yang menyerahkan BKP, yang kedua adalah nama, alamat NPWP yang menerima BKP. Itu juga harus dijelaskan. Kemudian yang ketiga, jenis barang atau jasa, harga jual, penggantian, dan potongan harga kalau misalkan ada. Itu juga dijelaskan pada faktur pajak standar. Kemudian PPN yang dipungut,
PPNBM yang dipungut kalau misalkan ada pajak penjualan atas barang mewah begitu ya. Kemudian kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak itu juga harus disertakan begitu ya dalam faktur pajak standar. Serta nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Ada 7 poin inilah yang harus ada begitu ya pada faktur pajak standar, dan itu yang akan diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pajak. Nah, seperti apa tax planningnya sekarang? Nah, untuk tax planningnya atas faktur pajak itu, pertama adalah perhatikan syaratnya faktur pajak standar supaya bisa dikreditkan. Seperti saya sampaikan tadi, ada 7 poin tadi harus ada pada faktur pajak standar. Artinya apa? Kalau misalkan itu ada, artinya itu boleh dipakai untuk pengajuan faktur pajak, untuk mengakui kredit pajak masukan. Tapi kalau misalkan ada yang kurang, biasanya tidak diakui, dan kalau nggak diakui, maka pajak masukan kita nanti tidak diakui. Yang nantinya pajak masukan itu tidak bisa mengurangi dari pajak keluaran untuk menghitung PPN. Kemudian yang kedua, terbitkan faktur pajak selama mungkin dalam kurun waktu yang diperbolehkan. Ya, jadi bisa jadi menunda begitu ya, menunda menerbitkan faktur pajak. Kalau misalkan dari pihak nyarakanan kita itu belum meminta begitu ya, karena itu juga bisa dipakai untuk melakukan tax planningnya. Kemudian perketat term of payment-nya untuk mencegah wajib pajak nalangin PPN pembeli. Nah, ini kita harus membuat namanya jatuh tempo kaitannya untuk maka kita seringkali menemukan istilah namanya termin atau masa jatuh tempo. Nah, biasa jatuh tempo itu bisa N2/10 N/30 atau 2/10 EOM gitu misalkan ya. Itu yang biasa dipakai dalam akuntansi komersial begitu ya. Itu sebenarnya juga bisa dipakai begitu untuk memperketat kaitannya dengan term of payment-nya. Harapannya apa? Mencegah wajib pajak tersebut itu menalangi PPN pembeli. Kalau misalkan menalangi ya otomatis kan memberatkan bagi penjualnya, karena sama-sama harus melapor gitu ya, baik dari pembeli maupun penjualnya. Nah, itu beberapa tax planning begitu ya yang dilakukan oleh perusahaan kaitannya untuk yang faktur pajak, karena faktur pajak itu hubungannya dengan PPN. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ya sehubungan dengan objek pajak PPN dan atau PPNBM. Apa saja itu? Yang pertama, identifikasi item mana yang masuk kategori terutang PPN, masuk terutang tapi tidak dipungut PPN, yang tidak dikenai PPN, dan dibebaskan dari PPN. Kita harus atau wajib mengidentifikasi mana masuk item mana gitu ya. Apakah dia masuk terutang PPN, berarti dia harus dipotong PPN-nya, atau terutang tapi tidak perlu dipungut PPN, atau tidak dikenai PPN, atau memang dibebaskan dari PPN. Kita harus mengetahui itu. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi omset PPN dengan peredaran usaha dalam SPT BPH Badan. Nah, ini juga perlu kita melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian dari yang omset PPN yang beredar dengan SPT PPH Badan. Ini harus sesuai. Jumlah peredaran brutonya berapa, terus kemudian itu nanti ada penjualannya berapa. Nah, itu nanti juga ada PPN-nya. Itu harus disesuaikan. Kalau nggak sesuai biasanya ada temuan atau ada namanya koreksi fiskal nantinya. Koreksinya itu bisa positif atau negatif. Nah, itu juga harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, laporkan faktur pajak sesuai dengan masanya. Kalau misalkan masanya pada bulan Januari, ya dilaporkan pada bulan Januari. Biasa paling lambat tanggal 20 Februari. Selanjutnya seperti itu. Jangan sampai faktur pajak pada bulan Januari dilaporkannya pada bulan Maret atau pada bulan April misalkan seperti itu. Nah, itu pun juga nggak diperbolehkan. Artinya kita harus aware gitu ya. Kita harus paham gitu ya kapan waktu untuk kita melaporkan, terutama untuk faktur pajak. Minimal untuk faktur pajak standar yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini juga harus teman-teman ketahui apa saja sanksi atau denda ya. Nah, untuk sanksi atau dendanya begitu ya. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tapi dia tidak memungut faktur pajak, itu yang pertama. Yang kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP kemudian membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu, artinya dia itu seharusnya dilaporkan pada bulan Januari tapi dilaporkannya pada bulan April atau Mei begitu ya. Sebenarnya boleh tapi ada sanksinya atau dendanya. Atau pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan penerbitkan faktur pajak, artinya nominalnya, nilainya, kodenya itu nggak sesuai.
atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, maka dia akan dikenai sanksi sebesar 2% dari dasar kenaan pajaknya. Artinya kalau misalkan tadi per bulannya seharusnya dia laporkan tapi dia nggak melaporkan jumlah yang dilaporkan itu berapa, itu dikenai sanksi sebesar 2% per bulannya. Tinggal nanti dihitung berapa bulan dia itu terlambatnya. Jadi ngitungnya seperti itu. Jadi untuk menghitung sanksi atau denda terkait dengan PPN dan atau PPNBM. Nah, kemudian selanjutnya pengusaha kena pajak yang gagal produksi dan telah memberikan pengembalian pajak masukan, itu juga ada sanksinya. Apa itu? Sanksinya adalah 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali. Artinya itu dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan, kemudian penerbitan SPT, kemudian bagian dari bulan dihitung penuh dalam 1 bulan. Walaupun itu sebenarnya transaksinya itu belum ada 1 bulan, tapi tetap diakuinya selama 1 bulan. Nah itu adalah sanksi terkait dengan PPN dan PPNBM yang lainnya. Nah ini ada beberapa kemungkinan jawaban begitu ya, kaitan dengan klarifikasi dari KPP atau Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan. Nah ini ada beberapa jawaban yang mungkin teman-teman bisa dilakukan. Yang pertama adalah ada dan sesuai dengan penjelasan faktur pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP penjual. Artinya nanti itu dari KPP baik itu penjual atau pembeli kan biasanya kan berbeda dan itu wajib dilaporkan begitu ya. Nah mungkin saja itu dari pihak KPP baik itu dari pembeli atau penjual itu belum direkam. Nah maka belum kedetek. Kalau misalkan sudah kedetek itu berarti dari KPP baik itu penjual atau pembeli itu biasanya sudah merekam itu semuanya. Itu yang pertama. Kemudian tidak ada dengan penjelasan bahwa faktur pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP penjual dan KPP domisili. Ini yang seringkali dilakukan ya. Artinya apa? Ternyata itu faktur pajaknya itu tidak dilaporkan. Artinya memang tidak ada untuk faktur pajaknya. Apa ini permasalahannya? Kok bisa seperti itu? Bisa jadi pembelinya atau penjualnya itu belum dikukuhkan sebagai PKP. Kalau belum dikukuhkan sebagai PKP, maka dia belum mengeluarkan faktur pajak. Ya, walaupun sebenarnya pembeli atau penjualnya itu sudah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Yang ketiga, tidak ada dengan penjelasan bahwa faktur pajak tersebut tidak sah karena pengusaha yang menerbitkan belum dikukuhkan sebagai PKP. Ini saya jelaskan tadi. Artinya mungkin baik itu penjual atau pembeli itu belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Atau PKP penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada PKP pembeli yang bersangkutan. Mungkin jadi artinya bisa jadi adalah dari penjualnya itu belum menyerahkan atau tidak melakukan penyerahan begitu ya kepada PKP pembeli terkait dengan barang kena pajak atau jasa kena pajak tersebut. Maka faktur pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan. Artinya nanti boleh mengurangi dari pajak keluaran. Seperti itu. Apa saja strateginya dalam menghadapi ini juga teman-teman harus pahami begitu ya, strategi dalam menghadapi apabila ada temuan-temuan terkait dengan konfirmasi PPN. Jadi dari kantor pajak nanti akan memanggil kalau misalkan ada yang belum kelar atau belum benar gitu ya, itu biasanya akan memanggil kita dan akan dimintai keterangannya atau dikonfirmasi. Yang pertama apa? Apabila dinyatakan tidak ada, kita boleh menjawab apabila wajib pajak harus menyiapkan arus kas. Artinya kita harus mengumpulkan bukti. Ya, dan apabila ada faktur pajaknya kita bawa begitu ya, dan kita harus menunjukkan pada saat pemeriksaan. Ini loh faktur pajaknya ada. Karena pada saat pelaporan itu berbeda pada saat konfirmasi ini. Maka kalau misalkan ada suatu hal yang mungkin berbeda itu biasanya dari pengusaha kena pajak itu akan dipanggil ke kantor pajak dan dimintai keterangan. Kemudian kedua, wajib pajak harus menyiapkan fotokopi laporan SPT massa. Nah, biasanya itu dilakukan gitu ya untuk SPT massa PPN terutama pada periode apa gitu ya. Nanti yang hilang itu yang mana begitu ya, itu akan kelihatan. Intinya kita itu harus punya bukti gitu ya terkait dengan konfirmasi apabila ada pemeriksaan. Kemudian dalam pemeriksaan pajak tidak bersedia mengubah koreksi tersebut. Jadi jangan mudah untuk mengubah koreksi kalau misalkan kita punya bukti.
ya. Jadi artinya memang kita harus kekeh gitu ya. Kita harus berani begitu ya. Jangan takut sama orang pajak gitu ya. Kaitannya kalau misalkan kita benar, kita punya bukti yang cukup, nah kita harus bisa mempertahankan itu. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah nggak apa-apa, bersedia untuk dikoreksi. Tapi kalau misalkan enggak, buktinya cukup, ya kita harus melawan itu. Wajib pajak terpaksa harus menempuh jalur hukum dan keberatan dan banding yang harus ditempuh wajib pajak selama lebih dari 24 bulan atau sekitar 2 tahun lebih gitu ya. Apabila nanti ada suatu hal yang keliru ya. Wajib pajak yang mengajukan banding, maka kita akan mengenal istilah namanya pengadilan banding begitu ya. Harus menyiapkan bukti transaksi dan faktur pajak secara lengkap dan detail untuk diajukan pada majelis hakim. Ya, jadi kita boleh gitu ya untuk melakukan banding begitu ya kepada pengadilan pajak yang ada di negara ini apabila nanti kita merasa tidak ada yang adil begitu ya, dan kita boleh melakukan banding atau mengajukan keberatan kaitannya dengan pemeriksaan yang ada atau pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskal atau kantor pelayanan pajak begitu ya. Nah, terus kemudian upaya-upaya efisiensi di sini itu pada PPN yang pertama adalah memilih untuk dikuas sebagai pengusaha kena pajak atau non PKP pada pengusaha kecil. Jadi sebaiknya apabila dia itu belum memenuhi omset begitu ya 4,8 miliar, sebaiknya memang dia sudah dikuas sebagai pengusaha kena pajak. Itu memang digunakan untuk melakukan efisiensi dari PPN itu sendiri. Kemudian yang kedua, mendahulukan penerbitan performa invoice sebelum menerbitkan invoice. Jadi kita sebelum menerbitkan invoice yang resmi begitu ya, kita wajib atau bisa menerbitkan namanya performa invoice. Kemudian yang ketiga, melakukan pengelolaan faktur pajak yang baik. Ya, kemudian mengurangi dasar pengenaan pajak atau DPP dengan potongan harga. Nah, ini seringkali dilakukan oleh perusahaan agar menstimulus dari pembeli untuk segera melunasi ya pajaknya atau penjualannya. Melakukan pemusatan pajak terutang, kemudian memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kita kalau bisa itu memaksimalkan pajak masukan karena nanti juga akan mengurangi pajak keluaran yang nanti akan mengurangi dari pajak keluaran untuk menghitung PPN itu sendiri. Kemudian memaksimalkan kompensasi dan restitusi PPN ya. Kemudian melakukan impor inden pada importer yang telah memiliki NPWP, itu yang dilakukan untuk mengefisiensikan PPN. Kemudian membuat faktur pajak dengan lengkap serta melaporkan tepat waktu dan lebih banyak melakukan ekspor daripada penjualan dalam negeri kalau misalkan dia adalah penjual ekspor begitu ya. Itu beberapa upaya yang dilakukan untuk mengefisiensi dari PPN itu sendiri, dan demikian untuk penjelasan terkait dengan tax planning untuk pajak pertambahan nilai. Apabila ada yang belum paham, belum jelas, silakan ditanyakan lewat grup dan pada saat kelas online. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.